Selamat datang kembali. Nah, kali ini kita mau gali lebih dalam nih sebuah ide menarik dari Nassim Taleb. Sumber-sumber Anda bawa kita ke sini. Intinya, gimana cara berpikir tertentu yang kadang ada mirip-miripnya sama ciri sindrom Asperger, malah bisa bikin kita buta. Buta sama apa? Sama kejadian besar tak terduga yang dia sebut angsa hitam itu. Jadi misi kita hari ini, kita bongkar bareng soal kebutaan kognitif ini. Kita lihat juga dampaknya ke cara kita memandang probabilitas sama masa depan yang ya gitu deh, nggak pasti. Oke, kita bedah langsung ya. Sumber Anda ini nunjukin gimana orang yang pikirannya sistematis banget, ya kayak akademisi atau ahli keuangan gitu kan seringnya. Justru mereka ini yang rentan kena kebutaan angsa hitam. Kayaknya terlalu fokus sama model-model yang rapih gitu ya, jadi nggak lihat yang di luarnya. Betul, betul. Dan yang menarik, sumber ini mengaitkannya dengan ciri kayak apa ya? Keengganan sama ambiguitas. Pola kayak gini kadang kelihatan di sindrom Asperger. Tapi, penting nih, ini bukan diagnosis medis ya, sama sekali bukan. Ini lebih ke pengamatan aja. Soal pola pikir yang agak sulit nerima risiko kalau nggak ada di model yang jelas. Contohnya kan ada tuh, jelas banget. Profesor keuangan yang menang Nobel kayak Schultz sama Merton itu. Mereka kan yakin banget sama modelnya, malah bertaruh melawan angsa hitam. Ujung-ujungnya gagal total sama LTCM. Nah, ini contoh nyata gimana fokus ke model yang rapi, yang seolah pasti gitu. Malah bikin buta sama risiko dunia nyata. Wah, jadi kayak ibaratnya kita minta orang yang penglihatannya terbatas banget buat nyetir bus sekolah gitu ya. Mungkin dia jago banget baca peta rute di kertas, detail gitu. Tapi kan bahaya kalau harus hadapi lalu lintas asli yang ya ampun nggak terduga, dampaknya bisa ke banyak orang lagi. Jadi keahlian di satu sisi belum tentu jaminan buat hadapi ketidakpastian di sisi lain. Analogi bus sekolah itu pas banget sih, menyoroti bahayanya. Dan akar masalahnya ini, seperti kata sumber Anda, ini nyambung banget ke cara kita sering salah paham soal probabilitas. Apalagi buat kejadian yang jarang banget. Ini yang Taleb sebut kuadran keempat. Zona kejadian langka, tapi dampaknya gede banget, yang susah diprediksi. Masalahnya, data buat kejadian super langka ini kan ya hampir nggak ada, jadi kita bergantung banget sama teori. Oh, kayak contoh Lehman Brothers itu ya yang sering disebut. Nah, persis. Mereka kan ngaku tuh, kejadian Agustus 2007 itu harusnya cuma terjadi sekali dalam 10.000 tahun. Ya ampun, jelas lah mereka nggak punya data selama itu. Benar-benar nggak ada. Jadi klaim itu murni keluar dari teori mereka aja. Ini nunjukin, makin langka kejadiannya, ya makin rapuh dasar teori probabilitasnya. Gitulah. Nah, ini dia nih yang seru banget. Sumber Anda bahas analogi probabilitas pada termometer. Jadi banyak orang, bahkan yang dianggap pakar gitu ya, pakai konsep statistik kayak deviasi standar atau sigma dari kurva lonceng Gaussian. Dipakainya itu kayak lihat angka suhu aja di termometer, seolah angka pasti. Tanpa benar-benar paham gitu apa artinya, batasannya di mana. Apalagi kalau di luar konteks yang simple, yang mediokristan kata Taleb. Tepat sekali. Deviasi standar itu kan cuma skala ya, alat ukur aja. Berguna sih, tapi dalam kondisi tertentu. Di dunia nyata yang kompleks, yang ekstremistan, itu tempat kejadian ekstrim justru yang dominan, bukan rata-rata. Wah, ngandelin itu bisa bahaya banget, bisa menyesatkan. Tapi ya gitu, orang suka karena ngasih angka. Ada ilusi kepastian, gitu kan? Padahal angkanya mungkin salah total. Ini kayak jangkar psikologis. Malah ngasih angka yang salah itu bisa lebih bahaya daripada nggak ngasih angka sama sekali. Kenapa? Soalnya bikin orang ngerasa aman, terus jadi berani ambil resiko yang lebih gede. Jadi kalau perhitungan objektif kayak gitu ternyata rapuh banget ya buat kejadian langka gara-gara masalah sampling lah atau ukuran kayak kurtosis yang nggak stabil yang bisa goyang banget cuma gara-gara satu data ekstrim aja kan. Terus gimana dong? Gimana kita sebaiknya lihat probabilitas ini dalam praktek? Apa kita bilang aja semuanya subjektif gitu? Pertanyaan bagus itu. Ya, yang tersisa sebenarnya adalah pengakuan atas batas pengetahuan kita. Semacam kerendahan hati epistemik, maksudnya kita sadar betul lah batas kemampuan kita buat tahu sesuatu.
Ini bukan berarti semua probabilitas jadi subjektif murni terus nggak ada gunanya. Bukan gitu juga. Tapi kita mesti sangat skeptis sama klaim probabilitas objektif, apalagi buat kejadian langka yang risikonya tinggi. Fokusnya mungkin perlu digeser nih. Daripada pusing sama angka probabilitas yang goyah itu, mending kita mikirin konsekuensinya kalau kita salah. Dan gimana caranya bangun ketahanan biar nggak kaget-kaget amat kalau ada kejutan. Perhanakan, terus ketergantungan sama model yang kelihatan rapi, itu semua bisa bikin titik buta yang bahaya banget ya, terhadap kejadian tak terduga yang justru paling penting dampaknya. Nah, ini jadi pengingat buat Anda juga nih, gimana caranya ngenalin petik buta kayak gini di pemikiran Anda sendiri. Atau mungkin waktu dengar nasihat dari para pakar, perlu kritis juga ya. Betul. Dan ini ujungnya ninggalin satu pertanyaan penting buat direnungkan bareng. Kalau model-model probabilitas yang canggih itu seringnya gagal justru di area yang paling krusial. Kejadian langka yang dampaknya masif terus. Nilai apa sih sebenarnya yang mereka tawarkan buat kita ambil keputusan di dunia nyata yang ruwet ini? Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut, kayaknya.